Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan trik bagaimana cara menghasilkan gambar kerja yang rapi dan center untuk keperluan publish di tab layout. Nah, langsung masuk ke studi kasus. Di sini saya ada contoh gambar kerja, yaitu gambar kerja apartemen. Contohnya cukup sederhana aja ya. Di sini ada layout, di sini ada floor plan, di sini ada ceiling plan. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi yang mau saya kasih tahu di sini adalah di AutoCAD itu kita bisa ngeprint gambar kerja dengan dua cara. Yang pertama bisa di tab model di sini, itu halaman yang sedang kita pakai sekarang, yang kita kerjakan ini. Yang kedua bisa di tab layout. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara menghasilkan penataan gambar kerja yang rapi di tab layout. Jadi saya anggap teman-teman sudah paham gimana cara ngeprint untuk di tab model, karena caranya cukup sederhana, tinggal Ctrl P, ya udah kita bisa print satu-satu. Nah, kenapa sekarang saya memilih menggunakan layout daripada di model gini ya, karena kalau saya ketika bikin gambar kerja pasti banyak, 1, 2, 3, 4, bisa sampai 10. Nah, kalau misalnya kita ngeprint satu-satu juga akan banyak waktu. Nah, makanya itu langsung masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama adalah ini adalah cop di tab layout. Nah, yang mau kita lakukan adalah di sini pertama kita harus menentukan skalanya dulu. Nah, di sini saya pakai 175. Nah, seperti yang teman lihat, mungkin secara kilas terlihat center ya dari tengah. Nah, tapi bagaimana dengan nanti halaman kedua? Apakah halaman yang kedua ini sudah center? Kalau kita naikkan, apakah dia ada lurus dengan halaman pertama? Sama. Jadi kita di print bersamaan, apa enggak lebih tinggi atau ada yang lebih rendah? Nah, ini saya akan kasih tahu triknya. Yang pertama, sebagai contoh kita pinggirin dulu copy tab model supaya halamannya bersih, cuma gambar kerjanya aja. Kita masuk ke sini. Nah, ini cuma gambar kerjanya doang yang ada. Caranya adalah kalian harus set titik copnya, yaitu titik tengah dari viewportnya. Nah, ini titik asnya viewport yang atas, ini titik as viewportnya yang kiri. Jadi di tab layout kita bisa punya nih patokan asnya di mana, jadi tengahnya di mana dari gambar kerja ini. Nah, hal tersebut juga kita lakukan di gambar kerjanya. Kita harus cari titik tengahnya, jadi di sini, dan yang satunya di sini. Nah, jadi kalau kita buka di tab layout, kita punya dua garis, yaitu di model dan di layout yang saling bersinggungan. Seperti teman-teman lihat, ada dua garis ini. Nah, sekarang sisanya adalah yang harus kita lakukan, tinggal ngatur supaya gambar kerja ini, garis gambar kerjanya ketemu dengan garis di gambar layout. Nah, seperti ini. Udah, jangan lupa kita lock. Nah, jadi gambar kerja kita di layout yang sekarang kita atur ini sudah pasti lurus dengan viewportnya, center dengan viewportnya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di halaman kedua dan ketiga nantinya. Jadi kita perlu naruh titik asnya, sama juga di gambar kerja juga. Nah, kalau sudah, kita juga perlu naruh patokan di viewportnya. Misalnya di sini di asnya, as dari viewport di sini juga. Nah, sudah dapat dua patokan. Sekarang tinggal kita atur skalanya sampai 75.
kita mainkan modelnya agar garisnya sesuai dengan yang di copy. Udah selesai, tinggal di lock, hasilnya pasti bakal lurus. Kalau misalnya kurang pas seperti ini ya tinggal kalian zoom, terus kalian pas-pas sedikit aja. Nah, sudah pas kan? Udah kita hapus garisnya yang di copy, sama yang ketiga juga. Kita taruh satu di sini, di tengah satu di sini, masuk ke model, atur dikit-dikit biar sesuai. Ini kunci, udah hapus. Nah, kenapa saya pakai cara ini? Maksudnya kenapa saya melakukan ini di setiap gambar kerja yang saya kerjakan? Karena saya mau ketika nanti di print itu semua lembar, tiap lembar itu memiliki titik tengah yang sama. Jadi jangan sampai misalnya gambar kerja lantai lebih tinggi ketinggian, yang ceiling terlalu rendah, atau misalnya titik lampu nanti terlalu kiri, yang layoutnya malah terlalu kanan, jadi nggak rapi. Meskipun sebenarnya tanpa ini pun kita juga bisa ngira-ngira nih titik tengahnya di mana. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai guide seperti ini, itu membuat gambar kita lebih rapi nanti ketika di print. Nah, ini tinggal kita hapus, kita bersihkan. Sekarang tinggal kita publish. Cara publish supaya banyak sekaligus pakai komen publish, kita hapus ini halamannya, tinggal kita publish. Contohnya kita taruh di sini aja kali ya. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari gambar yang udah kita publish tadi. Kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ketika kita ngerubah halamannya, ini ada 3 lembar ya. Cuma yang terakhir tadi lupa saya ganti ke gambar kerja yang plafon. Ini gak ada perubahan posisi sama sekali gitu. Semuanya stagnan di tengah, center, rapi. Jadi pas nanti kita di lapangan, kita kerja kasih ke orang dalam PDF maupun print out, itu dilihatnya enak gitu. Jadi nggak seakan-akan kayak asal ngeprint aja gitu. Jadi ini emang trik sederhana tapi sangat bermanfaat sih. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada masukan, monggo komen. Sekian dari saya dan terima kasih.